Assalamualaikum Bu Rina, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Rina? Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Selamat siang. Alhamdulillah. Begini, sehat. Cuacanya kalau di Pantura kan panas sekali ya. Gimana Pak Imawan? Sehat? Alhamdulillah saya juga sehat Bu. Ini Bu, saya datang sini mau wawancara Ibu. Ya, ada pertanyaan apa Pak Imawan? Ini terkait saya dalam CGP itu ada tugas untuk mewawancari kepala sekolah dan Ya. tentang apa yang dinamakan dilema etika ataupun rujukan moral itu. Oh iya. Seperti itu. Betul. Seperti yang sudah saya lakukan pada CGP Angkatan 8 nih Pak. Jadi yang namanya seorang pimpinan di sebuah sekolah maupun di kelas sebagai pemimpin pembelajaran, kita pasti semuanya pernah mengalami yang namanya dilema etika dan rujukan moral. Kalau dilema etika itu lebih kepada kita menghadapi situasi di mana kita harus mengambil keputusan, tapi opsinya adalah benar semua. Iya. Jadi pasti akan ada rasa kebingungan tersendiri ketika kita harus menentukan pilihan mana yang harus kita ambil sebagai sebuah keputusan. Begitu juga dengan rujukan moral. Kalau rujukan moral itu terkait dengan situasi atau keadaan benar dan salah. Tapi itu pun tidak serta-merta keputusan yang bisa kita ambil harus yang selalu benar atau menyalahkan yang salah, tidak, karena semuanya kan tergantung situasi dan kondisinya Pak. Iya, misalkan terjadi seperti itu Ibu, misalkan di sekolahan Ibu yang sekarang, bagaimana cara Ibu untuk mengambil keputusan jika semuanya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai yang kebaikan Ibu? Itu bagaimana? Jadi begini Pak, sesuai dengan pengalaman saya yang pernah saya alami ya Pak. Jadi setiap keadaan di semua tempat pasti setiap orang pernah mengalami kejadian yang seperti itu, dimana kita dihadapkan pada keadaan yang membuat kita merasa kebingungan, merasakan dilema, saya harus memilih yang mana ketika semua opsi itu dalam keadaan yang benar-benar. Dan saya caranya yang pertama adalah Atau langkah-langkahnya itu bagaimana? yang pertama saya pasti mengidentifikasi dulu Pak. Jadi saya tidak mau hanya mendengar dari salah satu pihak. Saya harus mendengar dari beberapa orang berkaitan dengan masalah tersebut. Jadi saya identifikasi dulu sebelum saya mengambil keputusan. Jadi nanti ketika saya mengambil keputusan, walaupun itu tidak bisa menyenangkan semua orang, tapi keputusan yang saya ambil adalah keputusan yang paling terbaik untuk semuanya. Seperti itu ya Bu. Selanjutnya, misalkan tadi dalam pengambilan keputusan, ya entah itu yang semuanya baik itu ya Bu, dalam pengambilan keputusan itu yang efektif itu yang bagaimana Ibu ketika ada kasus-kasus dilema etika? Yang efektif ya Pak. Jadi gini, misalnya saya menghadapi sebuah kasus dilema etika, entah itu yang berkaitan dengan guru maupun dengan guru dengan siswa maupun dengan orang tua. Yang pertama adalah saya mendengarkan dulu. Saya tidak serta-merta mendengar informasi dari satu pihak, terus kemudian saya mengambil keputusan, tidak. Tapi saya belajar dulu. Saya mengorek informasi dari berbagai pihak untuk saya jadikan bahan sebagai bahan untuk saya menjadikan pertimbangan mana yang sekiranya ini sesuai dengan kebutuhan dan diprioritaskan, dan mana yang paling baik. Yang namanya paling baik kan tidak bisa menyenangkan semua orang ya. Artinya ini minim resikonya di antara keputusan yang lainnya. Jadi berkaitan tadi tentang mendengarkan dulu, kemudian meminimalkan ya resiko, terus tantangannya itu bagaimana ketika ada dalam mengambil keputusan yang dilema? Tantangannya yang pastinya semuanya mengandung resiko ya Pak. Iya. Yang namanya seorang pemimpin ketika ada masalah itu pasti ada resikonya dalam mengambil keputusan. Yang paling susah ketika seperti itu adalah kita harus, yang namanya manusia kan ada unsur subjektivitasnya ya. Jadi untuk ketika ada kasus dilema etika, benar-benar subjektivitas menjadi tantangan tersendiri Pak. Kadang-kadang kita kan merasa ada rasa kasihan, ada rasa empatinya, ada rasa simpatinya.
Tapi kita dituntut sebagai seorang pemimpin benar-benar bisa mengambil keputusan yang terbaik. Ya. Jadi mau tidak mau ya kita harus mengesampingkan perasaan-perasaan seperti itu. Kalau buat saya tantangannya seperti itu sih Pak. Jadi tantangannya tadi apa namanya yang kurang objektif seperti Iya, itu ya betul. Ibu. Terus dalam mengambil keputusan tersebut, apakah ada jadwal tertentu untuk menyelesaikan kasus dilema itu, atau langsung menyelesaikan di tempat itu Bu, atau dibuat sesuai jadwal atau prosedur yang lainnya di jadwal? Begini Pak, jadi misalnya saya menghadapi suatu permasalahan, biasanya kan ada tenggang waktu tertentu ya. Misalnya saya meminta si A untuk mengklarifikasi apa yang terjadi. Nanti saya ada waktu tertentu lagi ketika saya meminta informasi dari B, sehingga tidak langsung serta-merta itu langsung menjadi keputusan. Tapi saya menenangkan diri dulu. Saya mengambil waktu-waktu yang santai dengan keadaan yang fresh, dengan keadaan pikiran yang tidak ruwet juga, supaya apa? Pengambilan keputusan saya ini objektif Pak. Artinya tidak subjektivitas. Jadi insya Allah nanti meminimalkan resiko. Jadi seperti itu ya, Ya. Bu. Jadi ada jadwalnya, tidak Betul. langsung serta-merta Tidak. langsung kita tangani di situ ya. Ya Bu. Pak, jadi dikasih jeda. Bisa dikasih jeda. Nah, kemudian dalam mengambil keputusan itu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan tentang kasus tersebut? Oke, jadi gini Pak, yang pertama karena saya juga masih minim pengalaman ya Pak. Jadi yang pertama mungkin adalah orang-orang terdekat kita, ya entah itu teman, entah itu suami, keluarga yang bisa kita minta pertimbangan, atau orang atau teman-teman yang lebih senior yang mungkin lebih banyak pengalamannya, kita bisa sharing, kita bisa bercerita dan mendengarkan pendapat versi mereka, sudut pandangnya mereka seperti apa. Jadi ada masukan, karena kadang-kadang kita ini kan ketika kita berada di masalah tersebut, kita seringnya itu tidak objektif Pak. Iya. Lebih kepada kita mengedepankan ego kita sendiri. Tapi ketika kita mau sharing dengan orang lain yang tidak terlibat langsung dalam masalah itu, mungkin lebih objektif Pak. Ya, Artinya ada masukan pandangannya dari ya, orang lain ya, Bu. pandangan dari orang lain itu lebih objektif lah. Dan itu bisa kita jadikan masukan yang baik. Sekiranya itu baik, kenapa tidak? Seperti itu. Memang seperti itu ya Bu, kita harus mendengarkan dari orang lain, Betul. entah itu dari yang senior ataupun dari rekan-rekan sejawat. Kemudian ketika Ibu menghadapi dilematik atau pengambilan keputusan yang dilema seperti itu, Ibu itu memetik pengalaman apa dari dilematika tersebut? Jadi gini Pak, kalau misalnya ada masalah seperti itu sebenarnya setiap masalah adalah poin untuk mendewasakan cara berpikir kita. Aslinya seperti itu. Jadi ketika ada suatu masalah, terus kita bisa melauinya, itu kita kayak dapat jackpot, kita satu tingkat dapat nilai kita lebih bijak lagi. Jadi ada poin penting, ada poin utama yang kita ambil adalah kita belajar untuk lebih bijak lagi. Karena kalau ngomong kita sempurna, kita nggak mungkin sempurna. Kita ngomong adil, kita nggak mungkin bisa adil. Tapi ketika kita sudah diniatkan untuk memberikan keputusan yang terbaik versi kebajikan universal, insya Allah apa yang kita ambil itu bisa diterima oleh semua orang. Artinya baik untuk semuanya. Seperti itu kira-kira. Jadi dalam setiap mengambil keputusan pasti ada hikmahnya di balik itu ya. Betul. Terima kasih Ibu untuk waktunya. Ini pertanyaan-pertanyaan ini sangat membantu saya dalam memahami tentang dilema etika dan rujukan moral Ibu. Dari yang Ibu ceritakan tadi, memang kita harus mendengarkan kanan kiri, Betul. baik orang yang lebih senior, rekan sejawat ataupun yang lainnya itu memang mungkin akan kita mendapat masukan-masukan. Betul, artinya jangan menutup sharing dengan orang lain. Ketika ada masukan yang positif, kenapa tidak kita terima? Kembali lagi, kita kayak memfilter semuanya. Kita ambil, kita timbang mana yang baik menurut kondisi dan keadaan. Kita yang lebih tahu. Tapi alangkah baiknya kembali lagi menjadi pembelajaran saya dan kawan-kawan. Depannya mudah-mudahan kita bisa selalu jadi orang yang bijak. Artinya kalau keputusan itu tidak ada yang sempurna, tidak ada yang paling baik gitu. Tapi kita setidaknya berusaha memberikan. Terima kasih untuk waktunya Ibu, untuk jawabannya sangat menarik sekali. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.
Selamat siang Ibu. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Bu hari ini Bu? Alhamdulillah. Bapak sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Ada waktu nih Bu untuk hari ini Ibu. Monggo monggo. Ini Bu terkait tugas saya untuk mewawancari kepala sekolah. Jadi saya itu disuruh untuk menanyakan tentang dilema etika atau bujukan moral Ibu. Iya. Jadi kita akan berbincang-bincang tentang dilema etika yang pernah Ibu temui dan juga bujukan moral Ibu. Untuk pertanyaan yang pertama Ibu, selama ini bagaimana Ibu mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Saya jawab ya Mas ya. Saya membandingkan dalam kasus tersebut, jika benar-benar dua-duanya benar itu, menurut saya itu disebut dengan dilema etika. Dan jika salah satunya benar dan salah satunya salah, itu menurut saya itu bujukan moral. Jadi seperti itu ya Ibu. Jadi ketika pilihan-pilihannya itu dua-duanya benar itu Iya. dilema etika, dan ketika ada satu yang pilihan yang salah itu termasuk ke dalam bujukan moral ya Ibu. Iya, betul. Terus pertanyaan yang kedua Ibu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar Ibu atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebaikan Ibu? Ya. Kalau menurut saya akan mempertimbangkan memilih yang lebih bermanfaat daripada orangnya, menurut saya. Jadi Ibu akan memilih mana yang lebih bermanfaat ya. Iya. Misalkan ada dua kebaikan itu atau sama-sama benar, jadi kita memilih mana yang lebih bermanfaat ya Ibu, itu seperti itu. Kemudian pertanyaan yang ketiga Ibu, langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini ketika menangani kasus-kasus dilema etika Ibu? Ya. Saya akan mencari informasi-informasi terlebih dahulu. Jadi saya tidak memihak antara salah satu. Jadi saya harus mencari informasi. Jadi membuat keputusan saya itu tidak gugup ataupun salah dalam memilih keputusan. Jadi saya akan memilih keputusan yang lebih tepat. Makanya saya harus mencari informasi terlebih dahulu. Jadi ketika langkah-langkahnya itu kita harus mencari atau mengumpulkan informasi terlebih dahulu ya Bu. Iya, betul. Jadi kita tidak termakan apa yang namanya hoak itu, Iya, seperti itu betul. ya Bu. Kemudian tadi selain itu juga namanya keputusannya diambil di saat yang tepat ya. Iya, betul. Seperti itu ya Ibu. Kemudian untuk pertanyaan yang keempat Ibu, Iya. hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan ketika ada kasus dilema etika Ibu? Nah, dan menurut saya seperti yang nomor 3 ya, pertanyaan nomor 3. Saya pasti akan mengumpulkan informasi terlebih dahulu, lebih banyak lagi. Tidak langsung memutuskan. Saya akan memilih pada kondisi yang tenang. Dan apabila itu menurut saya sudah tenang, saya akan memutuskan keputusan saya itu. Jadi seperti itu ya Bu. Jadi yang efektif itu seperti yang tadi, yaitu mengumpulkan banyak informasi terlebih dahulu, kemudian tidak langsung memutuskan ya Bu. Iya, betul. Ketika sudah tenang baru kita putuskan, itu seperti itu. Kemudian yang kelima Ibu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Ibu? Iya. Dalam di sini kan dilema etika, pasti ada perasaan tidak enak dalam Iya. memutuskan sesuatu ya. Ya. Pasti akan menyinggung dalam personal guru kayak gitu ya. Jadi harus berkaitan dengan personel guru dengan kepentingan sekolah yang lebih luas. Tantangannya lain yaitu ketika ada sesuatu permasalahan yang harus diputuskan dengan cepat, ada kekhawatiran keputusan yang diambil menjadi kurang valid atau objektif, seperti itu. Jadi seperti itu ya Bu. Pasti kita ketika mengambil keputusan tantangannya
berkaitan dengan perasaan Iya. orang lain ya Bu Iya ya. betul. Jadi kita harus benar-benar menjaga perasaan di tempat kita mengajar kayak gitu. Jadi kita memang harus menjaga perasaan Iya. orang-orang yang di sekitar kita ya Bu. Kemudian tadi memang harus keputusannya yang objektif seperti itu ya Bu. Betul. Nah, kemudian untuk yang keenam, apakah dalam melakukan penyelesaian kasus dilema etika, apakah Ibu itu punya jadwal tertentu atau langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah prosedur-prosedur tertentu dalam menyelesaikan dilema etika itu Ibu? Kalau menurut saya dilihat dari kasusnya dulu. Ya. Tuh. Kalau memang tidak perlu pemikiran yang mendalam dan efektif, tidak terlalu besar, maka bisa diputuskan langsung saat itu juga. Tapi jika permasalahannya besar, saya lebih suka mendiamkan terlebih dahulu biar reda. Biasanya dalam hitungan hari ini saya lakukan agar bisa menata hati dan pikiran ketika mengambil keputusan. Jadi tidak gegabah dalam mengambil keputusan. Nah, seperti itu ya Bu. Jadi tergantung kasusnya ya. Iya, Ketika betul. kasusnya tidak perlu pemikiran yang mendalam, berarti maka bisa diputuskan saat itu ya Bu. Iya, betul. Tapi kalau memang permasalahannya besar, maka tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan ya Bu. Betul, Bapak. Selanjutnya pertanyaan yang ketujuh Ibu, apakah seseorang atau ada faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambil keputusan terkait kasus-kasus dilema etika Ibu? Apakah ada yang membantu Ibu? Pertama, pengalaman. Alhamdulillah beberapa kasus yang terjadi itu seperti bentuk pengulangan pada kasus sebelumnya, sehingga saya tinggal membuka memori saya yang dulu-dulu. Ya ini bisa dibilang menjadi jam terbang. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi memang harus berpengalaman ya Bu. Iya. Apakah ada yang membantu Ibu ketika menyelesaikan kasus tersebut Bu? Mungkin bisa kita mengulang-ulang. Kalau enggak, biasanya kita bertanya dengan teman sejawat. Iya. Jadi kan kita kan akan mengulang kembali memori-memori yang dulu-dulu. Jadi kita akan mengingat bersama, oh seperti ini kasusnya, kita pernah menyelesaikan bersama, seperti itu Bapak. Iya, jadi memang tadi selain jam terbang juga memang kita butuh orang lain untuk Iya. mendengarkan pendapatnya ya Bu. Iya, betul. Seperti itu ya Bu. Iya. Selanjutnya untuk pertanyaan yang ke-8 Ibu, dari semua hal yang disampaikan Ibu, Iya. setelah Ibu mengalami kasus dilema etika, apa yang Ibu petik dari kasus tersebut Ibu sebagai pengalaman Ibu? Nah, yang pertama kita tidak bisa memuaskan semua pihak ya. Itu yang saya pahami. Iya. Mau sebijak apapun kita memutuskan, tetap saja ada pihak yang merasa tidak puas gitu. Yang kedua, sebagai pimpinan kita harus berani memutuskan demi kebaikan bersama. Yang ketiga, seiring dengan banyaknya kasus yang harus diselesaikan membuat saya memiliki lebih banyak sudut pandang. Jadi ketika ada masalah, saya melihat semua itu dari sudut pandang orang lain. Jadi dari pengalaman-pengalaman tersebut kita bisa mengambil hikmah ya bahwa kita itu tidak bisa memuaskan semua pihak ya Bu. Iya, betul. Terus kita juga harus berani memutuskan demi kebaikan bersama ya Bu. Iya, betul. Terus tadi yang ketiga kalau tidak salah seiring banyaknya kasus maka kita akan mendapatkan banyak pengalaman-pengalaman Iya, ya Bu. betul. Terima kasih Ibu Iya. untuk jawaban-jawabannya, untuk wawancara hari ini. Ini sangat bermanfaat buat saya Ibu untuk pengembangan saya tentang dilema kasus dan bujukan moral ini. Iya. Benar-benar nanti sebagai masukan saya untuk belajar dalam CGP Angkatan 11 ini, karena saya juga masih mempelajari tentang dilema etika, bagaimana cara menyelesaikannya ketika bertemu kasus-kasus seperti itu. Terima kasih banyak Ibu untuk waktunya.
Saya sangat berterima kasih sekali. Ya, Saya semoga akhiri. sukses. Iya Ibu, sama-sama Ibu. Semoga Ibu sehat selalu. Amin. Saya akhiri ya Bu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.